pelaku melakukan penyiksaan dan juga pemerkosaan bergilir terhadap Manji tadi. Dan ini tuh nggak terjadi selama 2 atau 3 hari tuh enggak, tapi ini terjadi terus menerus selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Aku Nurul Pujati dan selamat datang kembali di channelku. Hello Kitty, apa sih yang kalian pikirkan kalau dengar kata Hello Kitty? Pasti nggak jauh-jauh dari boneka kucing yang lucu, imut, pink, girly gitu kan, atau spray Hello Kitty yang diberikan sama emak kalian. Tapi pernah nggak sih kalian mikir tentang Hello Kitty dan kasus pembunuhan? Jadi ada salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di Hong Kong, yang mana penduduk setempat itu menyebutnya Hello Kitty murder atau pembunuhan Hello Kitty. Jadi bukan kok namanya pembunuhan Hello Kitty terus korbannya itu boneka Hello Kitty tuh enggak, tapi ini tuh lebih mind blowing lagi. Pokoknya enggak ada di pikiran manusia normal pada umumnya, itu enggak ada. Terungkapnya kasus pembunuhan Hello Kitty ini berawal dari laporan salah seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Ah Fong. Dia ini datang ke kantor polisi dan melaporkan jika dia ini dihantui oleh sesosok arwah wanita. Loh, aneh ya, kenapa dia dihantui arwah tapi malah lapornya ke kantor polisi. Nah, awalnya polisi itu juga nggak merespon laporan Ah Fong tersebut. Dia ini hanya menganggap ini tuh, oh ini tuh halunya Abigail Labil. Tapi seketika polisi berubah pikiran setelah Ah Fong ini mengaku bahwa dia juga terlibat dalam pembunuhan arwah si wanita ini. Atau pada masa hidupnya si wanita ini, Ah Fong itu mengaku dia ini terlibat dalam pembunuhan wanita tersebut. Dan ini membuat polisi seketika langsung menuju tempat yang dimaksudkan oleh Ah Fong, di mana Ah Fong mengatakan di sini nih loh mayatnya si wanita ini berada. Korban diketahui bernama Fan Manji, seorang gadis cantik berusia 23 tahun yang saat itu bekerja sebagai pekerja seks komersial di salah satu klub malam di Hong Kong. Sedangkan pelaku ini diduga bernama Chen Manlok yang merupakan seorang lintah darat, bandar narkotika, dan juga anggota gangster. Ya seperti yang kita ketahui ya, kalau selain kartel di Meksiko atau Yakuza di Jepang, Hong Kong itu juga sebagai salah satu negara yang terkenal dengan gangsternya. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat di film-film itu. Kalau urusan gangster, pasti itu hubungannya sama Hong Kong. Nah, terus gimana kok bisa antara korban dan pelaku ini ketemu? Jadi gini, pada tahun 1997, Manji dan juga Chen ini bertemu. Dimana Chen ini kan merupakan, kalau bisa dibilang pelanggannya Manji ini di klub gitu ya. Pokoknya Chen ini menggunakan jasanya si Manji ini. Nah, sedangkan Manji ini ternyata juga pengguna narkoba. Jadi Manji ini kemudian membeli narkotika dari si Chen ini. Jadi hubungan keduanya itu terjadi hubungan seperti simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan. Nah, hubungan baik keduanya ini berjalan selama kurang lebih 2 tahun, dimana pada saat itu hubungannya itu ya lebih dari sekedar teman, atau bisa dibilang friend with benefit gitu, atau ya istilahnya wong Jawa pen aimuni teman tapi mesra, TTM gitu ya. Namun pada tahun 1999 hubungan mereka ini mulai memburuk, dimana ini tuh berawal dari Manji yang mencuri uangnya Chen sebesar 4.000 dolar Hong Kong. Kalau 4.000 dolar Hong Kong itu dirupiahkan ya sekitar 7 juta sekian gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya Manji ini setelah mencuri dia itu merasa bersalah loh. Dan dia itu mengembalikan uangnya Chen, ditambah jumlahnya itu ditambahi. Gak cuma 4.000 kan tadi dia nyurinya 4.000, tapi ditambah lagi 10.000 dolar Hong Kong. Sehingga Manji ini mengembalikannya 14.000 dolar Hong Kong. Tapi dasarnya si Chen ini anak dajal loh. Dia itu masih gak terima loh. Udah tadi kan uangnya yang dicuri cuma 4.000, terus dikembalikan 10.000. Tapi dikembalikan 10.000, ditambah 10.000, jadi dikembalikan lagi 14.000. Chen ini tetap nggak terima. Dia itu tetap meminta uang lebih. Dia bilang itu tuh sebagai bunganya dari uang yang dia curi tadi. Dia meminta uang ekstra sebanyak 20.000 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan ya sekitar 35-38 juta sekian gitu ya. Wah, cukup banyak. Nah, di sini nih Manji ini mulai merasa keberatan. Dia itu mulai merasa ini tuh terlalu memberatkan.
Sehingga dia itu bilang ke Chen, aku tuh nggak bisa nek kon mengembalikan sakmene, aku nggak punya uang sakmene. Sehingga ini memicu emosinya si Chen tuh marah besar karena Man Yi bilang kalau dia itu nggak bisa mengembalikan uang tersebut. Dan Chen menyuruh 2 anak buahnya untuk menculik Man Yi ini di kediamannya. Setelah diculik, korban ini dijadikan kupu-kupu malam di bawah kendalinya si Chen tadi. Namun ya gobloknya si Chen, dia ini mau menjadikan si korban ini kupu-kupu malam, tapi korban ini sebelumnya dipukuli dulu sehingga wajahnya itu memar-memar. Dan ini membuat korban itu tidak laku untuk dijual, tidak ada pelanggan yang minat. Dan ini kemudian membuat si tersangka itu marah besar lagi, semakin marah lagi, sehingga dia ini menyekap si Man Yi tadi sebagai korban tadi, disekapnya di apartemen. Gak sampai di situ, si korban ini kemudian dibawanya lagi ke salah satu apartemen yang berada di Granville Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Di apartemen ini pelaku melakukan penyiksaan secara habis-habisan kepada korban. Tapi gak cuma dia sendiri loh. Kalian ingat 2 anak buahnya tadi? Pelaku ini juga dibantu oleh kedua anak buahnya tadi yang bernama Leung Sing Cho dan juga Leung Wailun. Nah, di sini ini pelaku melakukan penyiksaan dan juga pemerkosaan bergilir terhadap Man Yi tadi. Dan ini tuh nggak terjadi selama 2 atau 3 hari tuh enggak, tapi ini terjadi terus-menerus selama 1 bulan. Bayangkan, ini tuh sama aja kayak dimatikan secara perlahan gitu. Nah, di sana ini korban disiksa berbagai macam penyiksaan itu dilakukan. Kalau korban berani melawan, dia akan mendapatkan penyiksaan yang lebih berat lagi. Selama kurang lebih 1 bulan itu, korban mendapatkan penyiksaan hingga akhirnya korban ini meninggal di tempat. Tapi dasarnya mereka ini turunan Fir'aun atau gimana ya? Setelah mengetahui bahwa korbannya tadi itu meninggal, mereka ini enggak kok berpikir menyesal atau gimana, menyerahkan diri gitu, enggak. Tapi mereka ini berusaha untuk melenyapkan identitas dari si korban tadi. Nah, ini entah dapat bisikan setan atau gimana, atau mereka itu lebih dari setan. Jasad korbannya tadi akhirnya mereka potong-potong, lalu mereka kuliti, mereka pisahkan daging dengan tulangnya ini. Lalu daging yang sudah terpisah dari tulangnya itu mereka rebus, sama pelakunya ini direbus, katanya untuk menghilangkan bau dari daging ini. Lalu setelah itu mereka buang ke tempat sampah bersama dengan sampah-sampah domestik rumah tangga yang lainnya. Sedangkan tulang-tulangnya tadi mereka masukkan ke dalam boneka Hello Kitty besar yang berbentuk duyo. Gak cuman tulangnya, kepalanya juga itu mereka masukkan ke dalam boneka itu. Jadi di boneka Hello Kitty itu diisi tulang sama kepalanya manusia. Nah, oleh sebab itulah kasus ini disebut Hello Kitty Murder atau pembunuhan Hello Kitty. Karena kelakuan pelaku yang begitu keji menyiksa korbannya, kasus ini tuh sangat menyita perhatian warga masyarakat di Hong Kong sana. Nah, kalian masih ingat gak sama gadis 14 tahun yang melaporkan ke kepolisian, katanya dia dihantui arwah wanita tadi? Nah, Ah Fong ini ternyata adalah kekasih dari salah satu tersangka ini, kekasih dari Leung Wailun ini. Ah Fong ini adalah kekasih dari Leung Wailun ini. Dia ini juga ternyata ikut beberapa kali menyiksa korban, seperti ya membenturkan kepala korban di lantai, ya seperti itu. Jadi Ah Fong ini juga ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pembunuhan ini. Setelah terungkapnya kasus pembunuhan ini, tersangka akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Tapi kalau menurutku pribadi ya, 20 tahun itu sebenarnya nggak cukup tuh. Ya mau gimana, dia itu membunuh korbannya itu nggak langsung dibunuh, tapi disiksa secara perlahan-lahan gitu. Tapi yo gimana lagi ya, katanya peradilan, bukti-bukti dari pelaku ini kurang, atau bukti-bukti yang memberatkan pelaku ini kurang, sehingga pengadilan hanya bisa menjatuhi pelaku ini selama 20 tahun penjara. Nah, itu tadi kisah mengenai pembunuhan Hello Kitty atau Hello Kitty Murder yang terjadi di Hong Kong. Kalau teman-teman punya ide lain atau kisah-kisah menarik lain, kalian bisa tulis di kolom komentar atau langsung saja DM di Instagram aku di Nurul November. Kalian bisa DM di sana untuk
ngasih aku ide untuk selanjutnya bahas apa. Oh selanjutnya bahas ini loh mbak gitu, bisa. Demikian video aku kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe agar kedepannya aku lebih semangat untuk membuat video lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.